Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan proposal pendirian usaha, yaitu Firaun Healthy Gym, dengan anggota Vina Yuliastari, Rafli Muhammad Yasfa, dan Yuni Nikita. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu pendahuluan, kemudian dilanjut oleh aspek produksi, kemudian aspek pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek produksi, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Yang pertama adalah latar belakang. Industri fitness di Indonesia sendiri diawali sejak tahun 1950-an, di mana kegiatan itu merupakan ajang olahraga pertama setelah Perang Kemerdekaan Indonesia. Fitness pada dasarnya adalah suatu aktivitas olahraga yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kebugaran fisiknya dan memaksimalkan kekuatan pada otot tubuhnya dengan cara melakukan aktivitas latihan beban, asupan makanan dan kalori yang cukup, suplementasi, serta pengaturan pola istirahat yang baik demi mencapai kebugaran tubuh yang sehat. Gaya hidup manusia yang ingin memiliki tubuh sehat membuat mereka harus memiliki tekad yang kuat dalam mewujudkannya. Berolahraga secara rutin dan menjaga pola makan yang baik mampu membantu mereka memiliki tubuh yang sehat. Firaun Healthy Gym adalah tempat kebugaran yang membantu masyarakat dalam pembentukan otot-otot tubuh maupun berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Beberapa fasilitas yang sudah disediakan oleh Firaun Healthy Gym. Konsumen dapat memilih olahraga apa yang akan dilakukan dalam setiap kali pertemuan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Fitness center telah dikenal dari zaman sehingga usaha ini dapat dikembangkan menjadi salah satu usaha olahraga fitness alternatif. Dilanjutkan dengan visi dan misi kami. Yang pertama, visi kami itu adalah menjadikan Firaun Healthy Gym sebagai pusat kesehatan dan kebugaran yang baik dan terpercaya di Kota Bandung. Kemudian misi kami yang pertama yaitu memperkenalkan Firaun Healthy Gym sebagai jasa fitness center di Kota Bandung. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik serta menyediakan alat-alat fitness yang berkualitas dan bermerek Bodytech. Yang ketiga adalah mengutamakan kenyamanan dan kepercayaan konsumen. Kemudian tujuan kami adalah yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua adalah menciptakan loyalitas terhadap konsumen yang telah memilih jasa Firaun Healthy Gym sebagai tempat kebugaran tubuh yang terpercaya. Yang ketiga adalah membantu konsumen yang berolahraga dengan pembentukan tubuh maupun olahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Kemudian produk usaha. Produk usaha ini adalah penyewaan tempat olahraga dengan menggunakan alat mekanik yang dapat membentuk tubuh sesuai dengan keinginan dengan menggunakan jasa seseorang pelatih sebagai instrukturnya. Dan juga kami menjual berbagai jenis suplemen untuk menjaga stamina dan membentuk otot dalam tubuh. Kemudian keunggulan dari produk usaha kami adalah yang pertama, tempat usahanya terletak pada lokasi yang sangat strategis, yaitu di tengah Kota Bandung, tepatnya pada salah satu pusat perbelanjaan ternama di Kota Bandung. Kemudian memiliki alat-alat yang canggih dan modern yang bisa digunakan. Kemudian memiliki ruangan gym yang berbeda untuk pria dan wanita. Yang terakhir adalah memiliki pelatih dan instruktur yang profesional dan ahli dalam bidang kebugaran tubuh. Kemudian segmen pasar. Gaya hidup manusia ingin memiliki tubuh yang sehat membuat mereka harus memiliki tekad yang kuat dalam mewujudkannya. Berolahraga secara rutin dan menjaga pola makan yang baik mampu membantu mereka memiliki tubuh yang sehat. Firaun Healthy Gym adalah tempat kebugaran yang membantu masyarakat dalam pembentukan otot-otot tubuh maupun berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Segmentasi geografis dari usaha Firaun Healthy Gym yang berada di lingkungan Paris-Van Java dengan geografis dari Firaun Healthy Gym yang berada di pusat perbelanjaan yang ternama di Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan minat pengunjung untuk terus menjaga kesehatan tubuh selagi berbelanja. Kemudian dilanjutkan dengan target pasar, yaitu target pasar kami adalah pengunjung dan pekerja yang ada di area Paris Van Java.
Dengan demikian memungkinkan pengunjung dapat berolahraga di samping kegiatan berbelanjanya, dan untuk kalangan pekerja pun dapat memanfaatkan waktu luang di sela pekerjaannya untuk berolahraga. Pendirian bisnis ini di pusat perbelanjaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berolahraga bagi kalangan pekerja yang sulit mencari waktu dan pengunjung yang dapat menjaga kebugaran di tengah kegiatan berbelanjanya. Kemudian positioning dari usaha kami melihat pengunjung dari Peristuan Java yang selalu ramai dan bertempat di tengah keramaian Kota Bandung. Berdasarkan hal tersebut, kami membuat strategi bisnis, yaitu yang pertama, pelayanan prima bagi seluruh pengunjung, kemudian menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi konsumen, meliputi alat-alat olahraga yang berkualitas terbaik, dengan kamar ganti, toilet, dan musola. Lanjut dengan prediksi dan proyeksi usaha. Perkiraan pada bulan pertama setelah pembukaan, kami mendapat sekitar 1.200 orang pengunjung dengan detail 30 hari buka dengan jumlah pengunjung per hari 40 orang dengan income sebesar 105.000 per orang. Dari data tersebut dapat dihitung bahwa omset bulan pertama kami adalah 126 juta rupiah. Secara optimis diperkirakan bisnis akan berkembang sebesar 5% per bulan, maka kemajuan usaha Firaun Healthy Gym dapat diproyeksikan melalui rencana hasil penjualan sebagai berikut. Dilihat dari tabel yang ada, pada proyeksi 1 tahun kami omsetnya sudah mencapai 2,7 miliar rupiah. Kelompok kami pun melakukan analisa SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan peluang terhadap rencana usaha yang akan kami kembangkan. Langkah tersebut dilakukan untuk menginventariskan faktor-faktor internal organisasi yang meliputi kekuatan, kelemahan, dan faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Berikut akan kami sajikan hasil analisa SWOT dari kelompok kami. Dilanjutkan dengan analisa kekuatan dan kelemahan dengan persentase kekuatan 60%, yang dengan poin pertama tenaga infrastruktur yang berpengalaman dan profesional, kemudian fasilitas yang lengkap, nyaman, dan aman. Yang ketiga, tersedianya tempat beribadah. Yang keempat, terdapat ruang ganti yang bersih dan luas, kemudian ruang dengan pendingin ruangan, kemudian menyediakan penawaran yang menarik dengan karyawan yang ramah dan sopan dan harga yang murah. Kemudian kelemahannya sebesar 40% dengan poin kegiatan pemasarannya belum berjalan dengan baik, karyawannya masih kurang, gaji pegawai masih standar UMK, kemudian belum adanya cabang. Yang terakhir adalah lahan parkir yang relatif mahal. Dilanjutkan dengan analisa peluang dan ancaman dengan presentasi peluang sebesar 60% dengan poin suasana pusat perbelanjaan yang selalu ramai, kemudian kesadaran tentang kesehatan sedang meningkat, kemudian metode pembayaran yang lengkap, keempat, penduduk Kota Bandung semakin meningkat, yang kelima, lokasi yang strategis, yang keenam adalah kurangnya pesaing di area sekitar. Dengan persentase kelemahan sebesar 40% dengan poin pertama, belum adanya petugas keamanan, yang kedua, maintenance alat yang cukup mahal, yang ketiga, terkendala kemacetan, yang keempat adalah harga suplemen yang mahal. Yang terakhir yaitu analisa bisnis dalam SWOT. Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa posisi organisasi atau bisnis kami terdapat pada kuadran 1, yaitu berada pada posisi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi taktik yang digunakan ialah progresif dan dimungkinkan untuk terus menjalankan ekspansi dan memperbesar pertumbuhan dari bisnis kami. Kemudian strategi pemasaran dari usaha kami yang mengacu pada analisa SWOT yang telah disampaikan. Langkah-langkah pemasaran yang akan kami lakukan ke depannya haruslah bersifat progresif dan agresif. Artinya segala perkembangan bisnis harus dikerahkan semaksimal mungkin tanpa harus khawatir atas adanya kelemahan internal dan ancaman eksternal yang ada. Kemudian adapun kami menyiapkan beberapa strategi pemasaran yang akan dilakukan, antara lain melakukan pelayanan yang terbaik, memberikan promo bagi pengguna yang berlangganan dengan jasa kami,
kemudian melakukan iklan pada media cetak ataupun media sosial. Dilanjutkan dengan aspek organisasi dengan nama usaha Firaun Healthy Gym. Dengan jenis usahanya itu adalah jasa yang letaknya pada pusat perbelanjaan Paris Van Java. Dengan struktur organisasi, owner sebagai kepala dari gym, manajer sebagai penanggung jawab, kemudian ada tenaga administrasi, personal trainer, supplier suplemen, dan member dari usaha kami. Lanjutkan dengan deskripsi kerja. Yang pertama adalah owner sebagai kepala yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan berjalannya kegiatan usaha ini. Kemudian manajer yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasional gym dan memonitor serta mengevaluasi performa gym secara keseluruhan. Kemudian ada tenaga administrasi yang bertanggung jawab dalam proses penginputan data dan membuat laporan mengenai berbagai kegiatan dan penjualan pada produk yang kami pasarkan. Kemudian ada personal trainer sebagai penanggung jawab dan pengarah dan sebagai instruktur yang mengarahkan pelanggan untuk bisa memaksimalkan kegiatan berolahraganya. Kemudian ada supplier dari suplemen yang bertugas untuk mensuplai terus suplemen yang dibutuhkan oleh para member dari usaha kami. Kemudian ada member yang berperan aktif untuk mengikuti program latihan dari Firaun Healthy Gym. Kemudian ada juga perjanjian-perjanjian berupa surat izin perdagangan, surat tanda daftar perusahaan, surat izin gangguan, surat tanda domisili, dan nomor wajib pajak dari usaha kami. Dilanjutkan dengan kegiatan peroperasi. Usaha kami akan melakukan penyusunan pelaksanaan peroperasi selama periode tertentu yang meliputi: pada minggu pertama kami akan melakukan survei pasar, menyusun rencana usaha, dan mengurus perjanjian. Minggu kedua kami akan melakukan survei tempat usaha, survei peralatan usaha, dan pemasangan sarana penunjang. Pada minggu ketiga kami akan melakukan pencarian pekerja, kemudian uji coba produksi, dan uji coba operasional. Kemudian ada rancangan dari tempat usaha kami yang terletak di pusat perbelanjaan Paris Van Java dengan lahan yang dipergunakan merupakan sewa dari pihak lain dengan dokumen perjanjian sewa tanggal 10 Januari 2020 seluas 477 meter persegi yang terdiri dari 6 ruangan, yaitu ruangan fitness sebesar 200 meter persegi, kemudian ruang ganti pria 67 meter persegi, ruang ganti wanita 65 meter persegi, musola 40 meter persegi, toilet wanita 40 meter persegi, dan toilet pria sebesar 45 meter persegi. Adapun sarana penunjang yang kami butuhkan berupa home gym station 2 unit, papan sit up 5 unit, bench press 5 unit, power cycle 10 unit, treadmill manual 10 unit, body rider 5 unit, orbit track duduk 4 unit, dan ada juga set barbell 1 kg dan 2 kg 10 unit, set 5 kg dan 10 kg 10 unit, set 20 kg juga 10 unit. Dilanjutkan dengan prospek usaha dan produk usaha kami. Yang pertama, prospek usaha kami yang akan kami lakukan dalam jangka panjang adalah menjadikan tempat usaha kami menjadi yang terbaik di Kota Bandung, kemudian menjadikan tempat usaha kami menjadi pusat pelatihan dari atlet-atlet di Kota Bandung, dan juga menjadikan tempat usaha kami untuk menjadi pusat pembinaan atlet muda. Kemudian menambahkan alat fitness yang lebih modern dan canggih. Yang kedua, produk usaha kami adalah sebagai penyewaan tempat alat olahraga yang menggunakan alat mekanik yang membentuk tubuh sesuai keinginan.
dan membantu menjaga kesehatan kalian dan membantu mengurangi stres dan sebagai peluang dari bisnis. Dilanjutkan dengan analisis persaingan dan segmentasi pasar. Dari analisis persaingan dari segi lokasi yang kami pilih untuk membuka usaha, kami memiliki pesaing terlebih dahulu membuka usaha di lokasi tersebut. Dalam menganalisa persaingan, kami memiliki strategi yang dapat menarik minat dari konsumen, yaitu melakukan free training program, melakukan promosi dengan membuat brosur, kemudian menyediakan jasa personal trainer. Dari segmentasi pasar sendiri, dari usaha kami yaitu olahragawan atau atlet, pelajar, mahasiswa, dan kalangan umum. Dilanjutkan dengan sumber pendanaan dari usaha kami, yaitu kami menyediakan modal secara mandiri dan juga investasi dari pihak yang lain. Dengan proyeksi keuangan kami membutuhkan modal investasi sebesar 136 juta rupiah. Dengan detail, biaya penyewaan lahan selama 1 tahun 25 juta rupiah, biaya rancangan interior 10 juta rupiah, alat fitness 90 juta rupiah, AC 10 juta rupiah, dan biaya pemasaran sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada biaya operasional bulanan dengan detail gaji 2 instruktur sebesar 2,5 juta rupiah menjadi total 5 juta rupiah, gaji OB 3 orang 1 juta rupiah menjadi total 3 juta rupiah, biaya listrik 1 juta rupiah, biaya pemeliharaan 1 juta rupiah, biaya telepon dan wifi 1 juta rupiah, biaya alat tulis kantor 1 juta rupiah dengan total biaya sebesar 12 juta rupiah. Dan juga biaya operasional harian kami berdasarkan perhitungan bulanan 12 juta rupiah dibagi 30 hari menjadi 400.000 rupiah per hari. Kami lanjutkan dengan analisa keuntungan dan analisa kelayakan pasar. Dengan analisa keuntungan, omset dari usaha kami per tahun mencapai 2,7 miliar rupiah dengan modal sebesar 280 juta rupiah, yang berarti pendapatan kami yaitu sebesar 2,4 miliar rupiah. Dengan analisa kelayakan usaha, yang pertama yaitu untuk menerapkan tempat kebugaran dengan tampilan berbeda dan tidak membosankan. Yang kedua, untuk mengutamakan kepuasan pelanggan yang didampingi oleh pelayanan yang nyaman dan memuaskan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.